Saya berani menjamin bahwa setiap bank yang bernama syariah, sistemnya sudah sangat syariah, sudah pasti sangat syariah. Hanya persoalannya, bank semakin tinggi risiko, mereka akan mengambil keuntungan lebih tinggi. Maka yang namanya kredit tanpa agunan itu bunganya tinggi sekali. Kenapa? Karena itu adalah bisnis yang sangat tinggi risiko. Hari ini kita selalu menuding panena bang hana syariah lagi, padahal kitanya yang tidak syariah. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ada sistem dan ada ekosistem. Berada di zaman yang tepat, pada generasi yang tepat, dengan rezim dan sistem pemerintahan yang tepat pula. Maka yang jadi masalah hari ini, kita di Aceh sedang berusaha untuk menuju kepada sistem yang syariah. Tapi sayangnya, ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu terbatas hanya tinggal dalam buku di ruang kuliah. Ketika hidup kembali dalam keseharian, ilmu itu tinggal dalam buku. Al-ilmu fis sutur, laisa fis sudur. Ilmu itu di dalam baris-baris kitab, bukan di dalam hati. Apa yang terjadi? Kita ambil contoh yang sederhana. Ketika berlaku Qanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, saya berani menjamin bahwa setiap bank yang bernama syariah, sistemnya sudah sangat syariah. Dan mereka diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini dilatih, dibimbing, dan disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu dipilih oleh MUI, dan MUI itu dipilih dari lembaga keulamaan yang ada di Indonesia. Seleksinya berlapis-lapis. Sudah pasti sangat syariah. Hanya persoalannya, bank yang syariah ini hidup dalam ekosistem yang tidak syariah. Sesuatu yang tidak hidup dalam ekosistemnya, maka biaya itu menjadi sangat mahal. Harimau, ekosistemnya di hutan. Ketika dikeluarkan dari ekosistemnya, hidup di kebun binatang, biaya perawatannya itu menjadi sangat mahal. Maka betapa kita masih ingat kebun binatang Surabaya, KBS. Harimau mati kurus, rimung pijut. Kenapa? Karena makhluk yang sangat kuat tidak hidup di dalam habitat dan ekosistemnya. Bank syariah seharusnya sangat murah. Kapan? Apabila hidup di dalam ekosistem yang syariah. Tapi kenapa sekarang bank syariah menjadi mahal? Karena tidak hidup dalam ekosistemnya. Kita berharap bank syariah, semua peraturan di bank itu sudah sangat syariah. Tapi petugas bank harus berhadapan dengan masyarakat yang tidak syariah dan harus bersaing dengan lembaga keuangan yang tidak syariah. Mereka bisa kucurkan kredit dengan sangat murah karena mereka pegang jaminan. Kalau Anda tidak sanggup untuk lunasi, jaminan kami sita, kami lelang, berapapun laku tanpa menjaga hak-hak kalian. Dan kami tetap untung, yang rugi kalian. DP hangus. Di bank syariah tidak bisa DP hangus, tetap dinilai. Jaminan hanya bila dianggap perlu. Tapi karena masyarakat yang berinteraksi dengan bank syariah ini kalkulasi, bank semakin tinggi risiko, mereka akan mengambil keuntungan lebih tinggi. Maka yang namanya kredit tanpa agunan itu bunganya tinggi sekali. Kenapa? Karena itu adalah bisnis yang sangat tinggi risiko. Hari ini kita selalu menuding panena bang hana syariah lagi, padahal kitanya yang tidak syariah. Andai kata kita sangat syariah, atau enggak perlu sangat, andai kata kita bersyariah, maka sungguh bank syariah itu akan meledak dananya, akan sangat murah biayanya. Kenapa? Orang yang berutang sangat jujur, sampai waktu langsung dibayar, tidak perlu ditagih. Kalaupun rugi dan bangkrut, mereka datang secara jujur mengakui, dan diterima pengakuan tentang ruginya, karena waktu untung pun diakui dengan jujur. Hari ini ketika bank syariah mengucurkan pembiayaan kepada nasabah yang muslim yang seharusnya bersyariah, mereka hanya jujur mencatat rugi, tidak jujur mencatat untung.
Ini masalahnya. Maka terpaksalah biayanya itu menjadi tinggi. Maka sesuatu yang tidak hidup dalam ekosistemnya, biayanya menjadi sangat mahal. Allah menciptakan manusia, ekosistemnya itu timur dan barat. Timur barat, timur barat. Maka setiap kali kita baca Al-Quran selalu walillahil masyriqu wal maghrib. Enggak disebutkan walillahi shimalu wal janub. Enggak disebut tentang utara dan selatan. Kenapa? Ekosistem manusia itu timur dan barat. Tsumma takhadha sababa. Tentang sejarah Iskandar Zulkarnain. Hatta idza balagha matli'asy syamsi, tempat terbit matahari timur. Hatta idza balagha maghribasy syamsi, tempat terbenam matahari barat. Di masa itu Iskandar Zulkarnain tidak pernah terbayang dalam benaknya dia akan ekspansi kekuasaannya sampai ke kutub utara. Gak ada manusia di sana, hanya ada kerajaan beruang. Baik kerja mula ngencage, gak ada manfaat. Tidak ada kekayaan kecuali es saja. Jangankan manusia, bahkan matahari pun malas berkunjung ke sana. Kita diciptakan ekosistemnya timur dan barat. Lalu tiba-tiba manusia keluar dari ekosistemnya dan mencoba untuk hidup di luar. Di mana? Berada di kutub utara dan kutub selatan. Biayanya sangat mahal. Karena kehidupan di dua tempat tersebut harus ditopang oleh energi listrik 24 jam dalam sehari. Kalaulah listrik mereka dipasok oleh PLN Aceh, habis mereka. Karena listrik kita sering padam. Habis mereka. Ini contoh. Maka hari ini kemaksiatan kita itu bukan lagi tentang maksiat, tetapi menimbulkan keraguan-raguan kepada orang yang percaya kepada syariat. Bukan hanya kita yang tidak mau menjalankan syariat, atau boleh jadi kita jalankan syariat, tapi ada subjek syariat yang kita timbulkan dalam hati orang awam untuk ragu dan tidak percaya. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.